Ini adalah kisah tentang bagaimana kehidupan yang tampak sempurna di Silicon Valley berubah menjadi salah satu kasus pembunuhan paling mengejutkan. Pukul 10:30 pagi, hari Selasa 16 Januari 2024, polisi Santa Clara menerima panggilan darurat 911. Sang penelepon mengatakan bahwa ia sudah mencoba menghubungi temannya sejak pagi lewat telepon dan bahkan mendatangi rumahnya, tapi tidak berhasil. Ia merasa melihat ada pergerakan di dalam rumah, sehingga meminta polisi melakukan pemeriksaan. Pukul 11 pagi, petugas tiba di sebuah rumah di Silicon Valley Road. Rumah itu modern, 2 lantai dengan halaman yang rapi tertata. Dekat pintu masuk tampak 2 toilet baru yang sepertinya menunggu untuk dipasang. Polisi mengetuk dan memperkenalkan diri, namun tidak ada jawaban. Saat berkeliling, mereka mengintip lewat jendela belakang dan melihat seorang pria Asia berlutut di lantai dengan tangan terangkat, menatap kosong ke sudut ruangan. Polisi memanggil dan memintanya membuka pintu, tapi ia tidak merespon. Mereka segera menyadari tubuh pria itu berlumuran darah. Takut akan kemungkinan terburuk, polisi mendobrak pintu depan. Di dalam, mereka menemukan seorang wanita tergeletak tidak bergerak di lantai kamar tidur. Ia sudah tidak bernyawa. Tangan kanan sang pria tampak bengkak parah. Pergelangan dan lengannya penuh memar serta luka gores. Darah menodai lantai, dinding, bahkan pintu. Tidak jauh dari sana, sebuah koper terbuka tergeletak di lantai. Saat ditanya tentang lukanya, pria itu diam beberapa menit. Lalu akhirnya berkata, "Saya memukul istri saya." Ketika ditanya kapan, ia menjawab kemarin. Saat polisi bersiap membawanya keluar, pria itu tiba-tiba memberontak. Ia menggigit bingkai foto di meja, lalu melemparkannya ke lantai. Foto itu bergambar wanita yang kini terbaring tidak bernyawa di kamar sebelah, istrinya sendiri. Hasil otopsi kemudian mengungkap kebrutalan serangan tersebut. Korban mengalami banyak pukulan di kepala dan wajah. Hidungnya patah, wajahnya hampir tidak bisa dikenali lagi. Penyebab kematian adalah benturan keras yang menyebabkan geger otak parah dan pendarahan otak fatal. Lebih mengerikan lagi, beberapa pukulan ternyata dilakukan setelah korban meninggal. Tersangka adalah Li Renchen, 27 tahun, dikenal dengan nama Inggrisnya Tony Chen. Ia seorang insinyur asal Cina yang bekerja di Google, tepatnya di tim algoritma YouTube Short. Istrinya, Xuan Yiyu, juga berusia 27 tahun dan adalah sesama insinyur yang bekerja di Google. Tony berasal dari Chengdu, Provinsi Sichuan. Tinggi dan atletis dengan postur 1,9 meter. Ia lahir dari keluarga kaya dan berpengaruh. Setelah lulus dari salah satu SMA terbaik di Chengdu, ia melanjutkan studi teknik informasi elektronik di Universitas Tsinghua angkatan 2014 hingga 2018, salah satu kampus paling bergengsi di Cina. Ia kemudian pindah ke Amerika untuk meraih gelar master di UC San Diego. Tahun 2020, ia bergabung dengan Google. Riwayat pendidikan dan karirnya sangat mengesankan. Berbeda dengan sang suami, Xuan Yiyu berasal dari Baicheng, sebuah kota kecil di Provinsi Jilin. Ia dikenal pendiam, rajin, dan sangat cerdas. Xuan Yi meraih skor 702 dari 750 dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional Cina, nilai tertinggi di kotanya, yang membawanya masuk ke Universitas Tsinghua. Prestasinya begitu luar biasa hingga ia masuk koran lokal dan dipuji sebagai pelajar teladan. Seperti Tony, Xuan Yi juga melanjutkan studi master di UC San Diego, tempat keduanya mulai dekat dan berpacaran. Setelah lulus, Xuan Yi bekerja di Amazon dengan kinerja yang cemerlang. Namun pada Juni 2021, atas saran Tony agar mereka lebih dekat, ia keluar dari Amazon dan pindah ke Google. Pada November 2022, setelah 3 tahun berpacaran, mereka menikah. April berikutnya, mereka membeli rumah di Silicon Valley Road yang kelak menjadi lokasi tragedi. Lokasi rumah ini sangat strategis, hanya 20 menit dari kantor Google. Dibeli dengan harga sekitar 32 miliar rupiah.
Akhir pekan mereka habiskan dengan hiking, traveling, serta berbagi foto bersama teman-teman dan kucing kesayangan. Tetangga menggambarkan mereka sebagai pasangan ramah dan sopan. Bahkan tidak lama setelah pindah, mereka membawakan kue buatan sendiri untuk memperkenalkan diri. Tidak ada yang pernah mendengar mereka bertengkar. Itu sebabnya kabar pembunuhan ini sulit dipercaya. Pada 1 Januari 2024, pasangan ini mengunggah foto tahun baru mereka bersama kucing, tersenyum bahagia. Tidak ada yang menyangka, hanya 15 hari kemudian, kehidupan mereka yang tampak sempurna runtuh menjadi tragedi. Seiring berita menyebar, muncul berbagai spekulasi. Ada yang menduga Tony terkena dampak PHK besar-besaran di Google dan tekanan finansial memicu konflik rumah tangga. Namun catatan menunjukkan keduanya masih bekerja. Ada pula yang menduga kemungkinan perselingkuhan. Tanggal 24 Januari 2024, sidang pertama digelar di Pengadilan Tinggi Santa Clara County. Tony tidak hadir karena dirawat di rumah sakit. 3 minggu kemudian, ia dipindahkan ke penjara daerah dan permohonan bebas dengan jaminannya ditolak. Saat pertama kali hadir di pengadilan, ia mengenakan seragam tahanan kuning dan helm putih empuk. Ekspresinya kosong, sikapnya seperti tidak peduli. Pengacaranya menjelaskan bahwa helm itu untuk melindunginya dari upaya bunuh diri. Tony menolak memberikan detail kepada penyidik. Ia mengaku pembunuhan itu impulsif atau mungkin akibat gangguan mental. Namun detektif tidak percaya begitu saja. Bukti menunjukkan serangan berlangsung lama, brutal, dan tanpa belas kasih, lebih dari 1 jam. Ada banyak kesempatan baginya untuk berhenti, memanggil bantuan, atau menyelamatkan istrinya, tapi ia tidak melakukannya. Pada 23 Juni 2025, dimulai sidang pendahuluan selama 3 hari. Bukti penting termasuk rekaman kamera dan kesaksian saksi kunci Nyonya Wang, sahabat dekat Tony dan Xuan Yi. Ia juga alumni Universitas Tsinghua, tinggal kurang dari 10 menit dari rumah pasangan itu. Kedua keluarga ini sering bertamasya bersama, hiking, bermain ski, hingga saling mengenal orang tua mereka. Dialah orang yang akhirnya menelepon 911. Malam sebelum pembunuhan, Nyonya Wang dan suaminya baru saja pulang dari Cina dan mengundang pasangan itu makan malam. Namun hanya Xuan Yi yang datang, menjelaskan bahwa Tony sedang tidak enak badan. Ia mengatakan kepada Nyonya Wang bahwa Tony sedang mengalami tekanan besar di tempat kerja. Xuan Yi tampak gelisah dan ia pun pulang lebih awal. Malam itu juga, Nyonya Wang menerima pesan dari ibu Tony di Cina. Sang ibu menjelaskan bahwa Tony sudah lama tidak memberi kabar, menolak menjawab telepon, dan pasangan itu sempat membicarakan soal perceraian. Ia meminta tolong Nyonya Wang dan suaminya untuk memeriksa keadaan mereka. Saat berkunjung, mereka mendapati Tony tampak pucat, pendiam, hampir tidak berbicara. Sementara mata Xuan Yi merah dan bengkak karena menangis. Xuan Yi menjelaskan bahwa Tony takut kehilangan pekerjaan, merasa menjadi target atasannya, dan stres itu begitu berat hingga memicu gejala kecemasan bahkan halusinasi. Menjelang malam berakhir, Xuan Yi diam-diam mengaku kepada Nyonya Wang bahwa ia sudah memutuskan untuk meninggalkan Tony. Alasannya, Tony masih terikat dengan mantan pacarnya. Xuan Yi terdengar patah hati dan putus asa, membuat Nyonya Wang semakin khawatir. Keesokan paginya, ketika ia tidak bisa menghubungi keduanya dan merasa ada yang janggal di rumah itu, ia akhirnya menelepon polisi. Pada sore tanggal 15 Januari pukul 16:28, Xuan Yi pulang dari makan malam. Hampir seketika pasangan itu terlibat pertengkaran hebat. Xuan Yi terdengar berkata, "Kenapa kamu pergi?" Kucing mereka berlari keluar dan Tony mengejarnya. Mereka berdebat di depan pintu selama 10 menit. Pukul 16:52, Tony pergi dengan marah. Ia baru kembali sekitar pukul 18:19. Dalam waktu itu, Xuan Yi sempat menelepon orang tua Tony di Cina, yang kemudian meminta bantuan Nyonya Wang. Pada dini hari 16 Januari, pukul 00:21,
Kamera otomatis tempat makan kucing di dapur merekam Swan Yi masih bergerak. Momen terakhirnya dalam keadaan hidup. Pukul 1:04, lampu rumah padam, saat yang diyakini penyidik sebagai waktu serangan. Beberapa jam kemudian, pukul 4:43, Tony terlihat lagi di kamera, berjalan tertatih dengan tubuh berlumuran darah. Tak lama setelah itu, ia kembali sambil membawa gergaji mesin, menempelkannya ke leher, tapi tidak menyalakannya. Pukul 8:10 pagi, ia muncul lagi dengan pisau dapur, pura-pura melukai diri sendiri. Penyidik juga menemukan bukti penting di komputer Tony, sebuah Google Doc yang dibagikan mantan pacarnya, Jiang. Di sana, Swan Yi meninggalkan komentar singkat penuh kebencian. "Aku benci kamu. Aku benci kalian berdua." Setelah kejadian, Jiang mengatakan kepada media bahwa selama 5 tahun berpacaran, Tony selalu lembut dan tidak pernah bersikap kasar. Banyak orang menganggap itu sekedar pengalaman pribadinya, bahkan ada yang menyalahkan Swan Yi. Namun belakangan, peran Jiang ternyata jauh lebih rumit daripada sekedar mantan pacar. Di pengadilan, Jiang bersaksi bahwa ia sudah mengenal Tony sejak usia 5 tahun. Mereka tumbuh bersama, bersekolah di tempat yang sama, dan keluarga mereka saling dekat. Pada tahun terakhir SMA, mereka mulai berpacaran dan kemudian sama-sama diterima di Universitas Tsinghua. Bahkan ada video kelulusan mereka yang dulu membuat orang kagum melihat mereka sebagai pasangan ideal. Namun pada tahun 2018 menjelang kelulusan, mereka putus. Jiang mengatakan alasannya karena perbedaan karakter. Ia menyukai kebebasan, sementara Tony lebih suka hidup dengan aturan ketat. Tony enggan melepasnya, sehingga perpisahan itu berlarut-larut hingga Jiang pindah ke Amerika untuk kuliah. Akhir 2018, Jiang melanjutkan master di bidang ilmu komputer di Carnegie Mellon, sementara Tony ke UC San Diego. Pada 2019, Jiang mulai berkencan dengan mahasiswa Cina lain di kampusnya. Menyadari tidak bisa mendapatkan Jiang kembali, Tony lalu mendekati Swan Yi, yang segera jatuh cinta padanya. Swan Yi kemudian bekerja di Amazon, tapi akhirnya mengikuti saran Tony untuk pindah ke Google agar lebih dekat dengannya. Tahun 2021, ketika Swan Yi merasa hubungan mereka kokoh, Tony diam-diam kembali menghubungi Jiang. Awalnya sekedar menanyakan kabar, tapi kemudian pembicaraan mereka makin pribadi. Tony mengaku merindukan masa-masa bersama Jiang, bahkan menawarinya rujukan kerja di Google jika mau pindah ke Silicon Valley. Jiang menolak. Ia sudah mendapatkan tawaran dari Waymo di Seattle, bertunangan dengan pacarnya, dan baru saja membeli rumah. Meski begitu, ia tetap berhubungan dengan Tony. Tahun 2022, Tony melamar Swan Yi. Namun di pengadilan, Nyonya Wang bersaksi bahwa Tony pernah berkata kepada suaminya, ia sebenarnya tidak ingin menikah, hanya melakukannya karena desakan Swan Yi dan keluarga mereka. Sementara perasaannya terhadap Jiang belum benar-benar hilang. Pada Juli 2023, Jiang menulis sebuah Google Doc dalam bahasa Mandarin, berisi refleksi tentang masa kuliah dan hubungannya dengan Tony. Ia menulis itu sebelum pernikahannya, berharap bisa melanjutkan hidup. Dokumen itu bersifat pribadi, layaknya diari, dan tidak ia maksudkan untuk dibaca orang lain. Namun 2 bulan kemudian, tunangan Jiang ditangkap di Seattle dalam operasi polisi terkait perdagangan seks setelah kedapatan memakai jasa pekerja seks komersial. Tunangannya berasal dari keluarga kaya, memiliki gelar PhD, dan bekerja sebagai ilmuwan riset. Ia dulu adalah kebanggaan Jiang, tapi pengkhianatan itu hanya beberapa minggu sebelum pernikahan membuat Jiang hancur dan malu. Ia segera membatalkan pertunangan dan pindah rumah. Peristiwa itu menjadi pukulan telak bagi Jiang. Terlalu malu untuk bercerita pada orang tua maupun teman, ia akhirnya menghubungi seseorang yang ia percaya, mantan pacarnya, Tony. Di Oktober 2023, 3 bulan sebelum pembunuhan, Jiang kembali menghubungi Tony. Ia mengatakan dirinya sudah lajang lagi. Sementara itu,
Tony juga mengaku tidak bahagia dalam pernikahannya. Ia mengeluh tekanan pekerjaan dan cicilan rumah, semuanya berasal dari dorongan Xuanyi untuk menikah. Ia bahkan berkata tidak pernah mencintai Xuanyi sebesar cintanya pada Jiang. Di pengadilan, Jiang mengaku saat itu ia sedang rapuh dan tidak stabil secara emosional. Itulah sebabnya ia membagikan catatan Google Doc yang ditulisnya itu pada Tony. Selain tulisan lamanya, ia menambahkan curhatan hati baru tentang rasa sakit akibat pengkhianatan tunangannya. Ia bahkan menulis, "Seandainya aku tahu semuanya akan berakhir seperti ini, mungkin aku seharusnya menerima permintaanmu untuk kembali bersama." Jiang menjelaskan bahwa berbagi dokumen itu hanyalah cara untuk meluapkan perasaannya. Ia tidak pernah benar-benar ingin kembali pada Tony, apalagi menghancurkan pernikahannya. Namun ketika ia membagikan dokumen itu, fitur komentarnya masih aktif, yang memicu percakapan panjang selama lebih dari sebulan antara dirinya dan Tony. Pada November 2023, Jiang berkunjung ke Bay Area untuk menonton konser. Ia dan Tony bertemu 2 kali, sekali di kafetaria Google dan 2 hari kemudian saat Tony mengantarnya ke bandara. Di bandara, mereka berpelukan untuk perpisahan. Jiang berkata, "Apapun yang terjadi, aku berharap kamu bisa bahagia." Tony dengan mata berkaca-kaca hanya mengangguk setuju. Tepat saat Jiang hendak pergi, Tony mencium pipinya. Jiang bersaksi bahwa ciuman itu sama sekali tidak romantis baginya. Justru ia merasa tidak nyaman. Sesampainya kembali di Seattle, Jiang mengirim pesan pada Tony bahwa ia tidak ingin lagi berhubungan. Tony membalas bahwa istrinya sudah mengetahui. Xuanyi telah memasang pelacak di ponselnya dan tahu kalau ia pergi ke bandara. Ironisnya, pertemuan di bandara itu terjadi tepat sehari setelah ulang tahun pernikahan pertama Tony dan Xuanyi. Di pengadilan, Wang bersaksi bahwa Xuanyi sudah berkali-kali menemukan pesan genit Tony untuk Jiang di ponselnya. Setiap kali ketahuan, pasti berujung pertengkaran. Dan setiap kali pula, Tony meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulanginya. Namun beberapa bulan kemudian, siklus itu selalu terulang kembali. Xuanyi mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa hubungan Tony dan Jiang hanya sebatas emosional, bukan fisik. Namun yang paling menyakitkan baginya adalah perbandingan yang terus-menerus dibuat Tony. Mengatakan bahwa dari segi penampilan, latar belakang, minat, hingga kesuksesan karir, Xuanyi tidak akan pernah bisa menandingi Jiang. Pada malam ketika ia mengetahui Tony mengantar mantan kekasihnya ke bandara, Xuanyi meminta cerai. Tony segera memberitahu Jiang, mengatakan bahwa ia ingin kembali bersama. Namun Jiang menolak mentah-mentah. "Kita sebaiknya tidak bertemu lagi." Bahkan ketika Tony terus mencoba mendekati dalam beberapa minggu berikutnya, Jiang tetap tegas. "Meski kamu bercerai dengannya, kita tidak akan pernah bersama." Tanpa harapan untuk kembali dengan Jiang, Tony mencoba berdamai dengan Xuanyi. Tapi Xuanyi sudah benar-benar lelah. Bukannya berusaha sungguh-sungguh, Tony malah menjadi pemarah, dingin, dan tidak peduli. Kesalahannya di kantor membuatnya takut akan segera dipecat. Beberapa orang berspekulasi bahwa Tony berada di bawah visa kerja H1B. Jika ia kehilangan pekerjaan dan pernikahannya, ia beresiko harus kembali ke Cina. Menikah dengan Xuanyi setidaknya bisa memberinya visa pasangan. Namun, Xuanyi sudah mantap dengan keputusannya. Ia ingin keluar dari pernikahan itu. Sehari sebelum pembunuhan, Xuanyi menemukan Google Doc yang pernah dibagikan Jiang kepada Tony. Membaca kenangan mereka membuat hatinya kembali hancur. Ia lalu meninggalkan satu komentar terakhir. "Aku benci kamu, aku benci kalian berdua." Beberapa jam kemudian, Jiang membaca komentar itu dan menjawab, "Aku mengerti. Saat aku bersamanya dulu, ia juga selalu membandingkanku dengan mantannya. Jika aku jadi temanmu, aku akan menyarankanmu untuk mempertimbangkan kembali pernikahan ini." Pertukaran komentar itulah yang menjadi pemicu terakhir. Dengan pekerjaannya terancam, mantan yang menolaknya, dan istrinya siap meninggalkan, Tony benar-benar kehilangan kendali. Ia melampiaskan semua amarahnya pada Xuanyi.
Pada 7 Juli 2025, sidang kembali digelar di Pengadilan Santa Clara County. Tony tampak dingin, tetapi beberapa kali melirik ke arah penonton. Saat ditanya, ia menjawab dengan tegas tidak bersalah. Pengacaranya menyangkal semua tuduhan, melepaskan hak atas sidang cepat, dan tampaknya bersiap menggunakan dalih gangguan mental. Mereka bahkan sudah menyerahkan catatan rumah sakit. Orang tua Tony tidak pernah muncul di depan publik. Sementara orang tua Swan Yi belum bisa datang ke Amerika, kemungkinan karena masalah visa. Hingga saat ini, pengacara Tony masih terus mengajukan penundaan, sehingga kasus ini belum juga masuk ke persidangan penuh, membuat keluarga Swan Yi terus menunggu keadilan. Baik Tony maupun Swan Yi adalah anak tunggal. Keduanya murid berprestasi yang berhasil masuk perusahaan teknologi besar. Namun latar belakang keluarga Tony jauh lebih istimewa. Banyak komentar di internet menyoroti bahwa Tony tumbuh dalam lingkungan penuh privilege dan pujian. Dengan pola asuh yang berorientasi pada prestasi, ia berkembang menjadi pribadi narsistik, kurang empati, dan tidak mampu menghadapi kegagalan. Ia tidak menikahi Swan Yi karena cinta. Ia memilihnya karena Swan Yi aman, lembut, berasal dari keluarga sederhana, dan mudah dikendalikan. Swan Yi memberinya kekaguman dan perhatian yang memuaskan egonya. Sebagai balasan, Tony terus mengkritik dan merendahkannya. Saat mantan kekasihnya kembali namun menegaskan mereka tidak akan pernah bersama, Tony hancur. Dan ketika Swan Yi, perempuan yang ia kira akan selalu ada, akhirnya meminta cerai, ia benar-benar runtuh. Seseorang yang ia remehkan akan meninggalkannya. Itulah kenyataan yang tidak bisa ia terima. Alih-alih introspeksi, ia menyalahkan Swan Yi, mengubah rasa malunya menjadi amarah, dan amarah itu menjadi kekerasan. Sama seperti Tony yang menggunakan Swan Yi untuk menopang egonya, Jiang pun memanfaatkan Tony. Setelah tunangannya berkhianat, ia hanya ingin membuktikan bahwa dirinya masih diinginkan. Meski tahu Tony sudah menikah, ia tetap membagikan buku hariannya dan beberapa kali bertemu, seolah-olah ingin menguji apakah Tony masih menyimpan perasaan. Pada akhirnya, ia berhasil membuktikan bahwa dirinya masih menarik, lalu melanjutkan hidup. Kabarnya ia bahkan menikah dengan orang lain tidak lama kemudian. Korban sesungguhnya adalah Swan Yi, seorang perempuan muda dari kota kecil di Cina yang dengan kerja keras dan tekadnya berhasil meraih karir di Silicon Valley. Ia mengira telah menikah dengan seorang pria cerdas, atletis, penuh pesona. Namun ternyata di balik semua itu, Tony hanyalah pria pengecut yang dikuasai rasa pahit dan kegelapan. Nasib Swan Yi benar-benar tragis. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.